Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue akan mereview Chodo Ultraman. Ini volume berapa sih, gue lupa. Chodo Ultraman volume 3 Ultra 7. Oke, sebelum gue melanjutkan lebih jauh, perlu ada catatan penting di mana stand base yang kalian lihat ini tuh adalah dijual terpisah. Dia bukan satu set sama Ultra 7-nya, dan ini adalah Shokugan base. Ini adalah stand base khusus untuk produk Candy Toy-nya Bandai, Shokugan kan. Dia stand base khusus di mana dia jadinya bukan untuk SAF ya. Perlu gue tekankan bahwa ini bukan untuk SAF tapi untuk figur-figur yang ini. Shodo pun bisa gitu. Tapi nanti akan gue jelaskan penggunaannya gimana. Dan ini bukan didapat barengan dalam produk ini. Tapi akan gue jelaskan apa aja yang sebenarnya kalian dapat. Oke, jadi ini adalah Chodo Ultra 7. Ini udah Ultra 7 yang ketiga seinget gue. Kalau gue nggak salah riset juga, ini udah figur Ultra 7 ketiga dalam bentuk figur 3 inch ya. Kemarin kan dia sempat ada Chodo Ultraman, tapi abis itu dia ada lagi dalam bentuk Chodo, yaitu rebrandingnya Chodo Ultraman. Yang perlu gue kasih tahu sebelum mau gue review figurnya lebih jauh adalah figur Ultra 7 ini tuh bener-bener cuman dapet 7-nya doang dengan beberapa optional hand. Dan extension partnya adalah dia dapat pesawatnya ini Ultra Hawk dengan Emerium Ray dan Ice Slugger-nya. Jadi emang ini figur murah yang kalian harus lengkapin sendiri lah, banyak aksesorisnya. Oke, jadi kalau sejujurnya ya, dia itu jadi kan emang dia dapat Ultra 7-nya doang, dan di kemasannya Ultra 7 itu dia dapat tangan yang kebuka ini buat pose terbang atau pose wide shot, pose untuk kok tangan Emerium Ray sih? Ini tangan untuk wide shot ya, bentar ya. Jadi tangan buat pose Emerium Ray dan tangan mengepal untuk meninju musuh. Oke, jadi ini figurnya sama seperti review Shodo X Kamen Rider Amazon Omega gue kemarin. Ini figur murah, malah lebih murah daripada figurnya Hasbro sih, karena dia masih tercatat sebagai produk yang mengandung makanan juga. Ada permennya, tapi karena ini edis. Oh, ini gue dapet ini gue dapet ya. Iya, ini gue dapet ada permennya kemarin, tapi udah gue makan. Karena ini gue belinya bukan di toko M ya, bukan di multi. Jadi seller yang tempat gue beli itu dia masih min inbox, jadi permennya pun juga masih disediakan. Masih edisi pemasaran Jepang lah. Jadi kalau kalian bingung, edisi pemasaran Asia Tenggara dan Jepang tuh bedanya gitu doang. Kalau Asia Tenggara nggak ada permen, tapi sisanya sama semua. Dah gitu doang, nggak ada yang spesial sih. Ini figur Chodo Ultra 7. Dia plastiknya warna merah, paintjobnya silver, terus kepalanya bening. Yang perlu dicatat adalah kepalanya sebenarnya clear parts, tapi dicat silver karena emang buat yang beam lamp ya, yang buat Emerium Kosennya itu lah pokoknya. Terus matanya ini cat hijau, terus ini silver, tapi di dalamnya sih kalian bisa lihat ini bening aja gitu dalam clear parts lah. Oh ya, dan gue lupa sebutin dalam ini kemarin. Ini kalau di Amazon Omega ini dia plastik dasarnya adalah hijau, yang ini hijau glossy ini, dan ini ya sepatunya cat, sarung tangannya cat, beltnya cat, armor dada ya cat. Ini cat glossy sih. Gue nggak tahu ini warna aslinya apa. Mungkin yang armor pundak ini hitam. Ini juga mungkin hitam kali. Hitam bukan ya? Kayaknya sih hitam sih kalau ngeliat dari ini. Tapi dicat hijau glossy. Tapi ya gitulah. Cuman sedikit tambahan kecil ketinggalan. Punya gue ini cat yang garis yang sini oke. Kalau kalian lihat yang dari dada ke paha ini oke, cuman yang kalau kalian lihat di sini ini catnya meleset ya, cuman nggak terlalu mengganggu sih menurut gue, kayak ya fine aja gitu, nggak yang akhir dari dunia, nggak seberapa mengganggu, karena malah gue lumayan ya udahlah, itu kalau dari jauh itu nggak akan kelihatan kayak meleset gitu loh. Oh ya, ini sebelum gue lupa juga cetakannya lumayan detail ya. Armor dadanya, armor pundaknya ini lumayan detail teksturnya, terus juga kepalanya bertekstur detail, dan ini bisa dicopot. Oh ya, ini pun juga sama sih. Ini juga dari clear parts terus dicat silver. Yang perlu gue kasih tahu adalah kebanyakan Chodo ini, kebanyakan PVC-nya, part PVC-nya tuh dibuat di plastik bening ya. Bahkan kalau kalian lihat optional hand ini, bahkan ini juga tuh, ini bening terus dicat merah. Jadi semua optional hand ini tuh bening tapi dicat merah kayak gitu. Artikulasi sih sedikit beda ya sama si Amazon Omega kemarin itu juga. Kepala sih bagus. Dia mendongaknya bisa lumayan tinggi, jadi untuk pose terbang nanti akan gue peragakan dapat diperoleh dengan baik. Turun ke bawah pun juga oke banget. 310 derajat. Ini dia cuman ada artikulasi di sini.
Tapi keren banget dimana dia emang lumayan jauh karena buat pose terbang juga lagi-lagi. Ke bawah sih oke lah, nggak terlalu jauh tapi cukup. Pundak ball joint, bicep swivel, sikut ya 90 derajat lebih dikit. Ketinju sendiri 90 derajat lebih dikit. Terus dia swivel di sarung tangannya. Ini kan sarung tangan, ini kostum ceritanya. Dia bener-bener, maksudnya emang Ultra Seven ini dibuat berdasarkan kostumnya gitu loh. Tidak difantasikan sebagai apa ya, bukan kostum gitu loh, kayak dia beneran alien, bukan. Ini dicetak, maksudnya didesain figur ini, dan yang SHF juga sih, Edge Figures itu didesain sesuai kostum aslinya. Kalau ini sarung tangan ya ini sarung tangan, dah gitu doang. Ini sepatu boots, ini juga sepatu boots gitu. Terus paha ball joint, bisa depan belakang nggak terlalu, tapi bisa spread yang bagus. Tapi nggak ada swivel paha, dimana itu kayak sayang banget sih. Dengkul ya 90 derajat lebih dikit, mungkin hampir 45. Enggak 45 juga ya kayaknya, ini kan dia porosnya di sini. Titik sumbunya itu di situ. Terus ankle nggak seberapa jauh tapi cukup juga. Ya, ini Ultra Seven-nya. Lalu kita beralih, ini nanti akan gue peragakan juga. Lalu untuk extension part yang merupakan cara dagang Chodo ini adalah dia dapat Ultra Hawk, stiker Ultra Hawk, nanti akan gue jelaskan lagi. Terus tangan untuk wide shot, tembakan lebar ya, wide WIDE shot, dan tangan megang Ice Lager. Dan ini manualnya. Chodo tuh apa sih? Dia bener-bener rebrandingnya Chodo Ultraman, dimana dia salah satu perbedaan mendasarnya sih, dia mulai dapet matanya clear parts terutama, dan banyak part divisinya clear parts. Ini pun ya clear parts dicat sedikit biru dan ada orange-nya juga. Terus ini tangan bening ini juga dicat merah dan silver. Tapi yang kalau kalian super picky banget, ini tuh ujungnya nggak dicat silver, malah dicat merah. Ini kan ujung ice lagernya ya. Ini manualnya akan gue tempel di sini. Di ini kita perlu ngerakit ini sedikit. Kita perlu ngerakit si Ultra Hawk sedikit. Stand base 2 part, terus pesawatnya tuh bisa dipisah. Bentar. Oh, gue salah. Ini gue nyabut yang ini dulu, terus nyabut yang ini. Jadi inilah pesawatnya. Jadi ini Ultra Hawk yang Alpha, Beta. Ini beta. Yang ini kayaknya gamma ya, kalau kalian lihat di ininya. Kayak ini gamma ya, yang belakang yang biru ini. Ini udah gue rakit sebagian, tapi yang belum gue pasang adalah stiker nomor pesawatnya. Tapi sebelum gue melangkah lebih jauh, ini stikernya tuh plastik bening gitu ya. Beda sama stiker Gundam biasa, atau bahkan yang dry decal juga. Ini bener-bener baru mungkin bisa dibilang, gue nggak terlalu ngerti juga. Untuk paint job yang bagian Alpha ini adalah ada paint jobnya tuh. Catnya ada di bagian kokpit ini, kanopi kokpit, leher. Ini stiker. Ini semua stiker. Udah sih, yang sempat perlu dirakit adalah kita masang yang sayap ekornya ini, dan ya jadilah Alpha Go ya, pesawat yang Alpha Go, Beta Go, Gamma Go. Terus yang beta tuh nggak ada catnya, padahal ini kokpit harusnya bisa dicat sih. Yang kokpitnya ini harusnya bisa. Blur bentar. Tapi maksudnya ya kalau kalian ngerti yang gue maksud, harusnya yang di sini tuh ini bisa dicat hitam, tapi bisa dicat sendirilah ya udah. Terus kalau yang gamma, catnya cuman yang di sini sih, yang hitam ini doang. Sisanya stiker. Semua sisanya stiker, tapi kokpitnya nggak dicat. Kokpitnya tuh yang ini ya, yang atas ini moncong pesawat sih. Aneh ya. Tanpa tunda-tunda lagi, kita coba. Untuk di video ini mungkin agak lama karena gue akan memasang stikernya dengan, mungkin kalau bisa hati-hati ya syukur, kalau enggak ya udahlah. Jadi gue akan mulai dulu dengan si beta ini. Oke, beta ini ada stiker yang belum gue pasang ternyata, tapi udah. Oke, kita akan pasang nomor 8 itu yang ini. Ultra Hawk 1 kan, Ultra Hawk Ichigo nomor 2. Part B, beta. Dia itu ada di sekitar sini. Ini tuh tidak gue waktu masang ini, meskipun yang area warna tuh udah jelas ya bidangnya yang mana aja, cuman sekilas tuh kayak masang bukan sekilas ya, maksudnya kayak lebih susah daripada masang stikernya atau dry decal Gundam. Kalau Gundam tuh kayak lo ngerti, misalkan dia ada nomor-nomornya gitu, lo ngerti dia masuk mana, dan itu ditandain banget kan, lo tahu bahwa dry decal itu ntar kepasangnya sebelah mana, lu ngerti. Sedangkan nih kayak lu belum tentu presisi gitu loh masangnya, karena ini bidang yang lebih lebar daripada bidang yang lebih lebar daripada panel Gundam gitu loh. Kalau lu ngerti, lu masang stiker nomor itu di bagian, misalkan
warning atau nomor gitu, lo ngerti itu akan kepasang di bagian Gundam sebelah mana. Misalkan lengan, lo bidangnya tuh kecil dan lo pasti bisa pasang itu di tengah-tengah persis, bahkan di perpindahan antara yang masih datar dengan yang landai gitu. Ini kan kalau kalian lihat kan di sini ada yang datar, ada yang sayapnya kan lebih landai gitu, lebih miring. Lo meskipun tahu tapi kayak ini bakal ke tengah banget nggak ya gitu. Dan ya itu sih susah. Ini makanya gue belum berani pasang yang angka karena emang wah itu lebih susah. Kalau yang kuning, yang biru, merah itu masih agak lebih gampang karena lo tahu bidangnya tuh semana yang akan lo pasang. Ini bagian ekor pesawatnya dan gue lumayan grogi. Oke, dia kayaknya masangnya gini deh. Wish me luck. Ini gue hampir kebalik masangnya. Ini kita kalian harus memahami bahwa cara pasangnya itu adalah kayak gini. Bagian yang miring ini tuh adalah ketemunya di depan. Jadi ini kayak gini. Pasang. Oke, nggak terlalu mulus sih. Karena menurut gue kayak kekuatan stikernya nggak seberapa kuat dibanding stiker Gunpla ya. Jadi pas kalian pasang pun ini mungkin masih ada kelihatan gelembung-gelembung sedikit. Mau diratain kayak apa tuh lumayan susah. Oh iya, ini stikernya juga nembus ke bawah. Terusannya sampai ke area bawah. Ini yang kecil ya. Susah difokusin lagi. Oh my god. Ya ini Ultra Hawk Ichigo Beta. Ya Betago itu tadi. Oh masih ada bawahnya. Oke, masih ada bawahnya. Bawahnya kita akan butuh nomor 17. 17 tuh yang ini. Oh my god, gue lupa masih ada bawahnya. Oke, yang bawah itu juga masih tricky karena kalian juga gak akan tahu kalian butuh masang di sebelah mana. Sejelas-jelasnya manual kayak tricky banget. Ini pun juga gak rata ketemu pinggir sih, yang kuning, garis kuningnya ini. Jadi kita tempel sejadinya aja. Wish me luck. Nah, menegangkan ya. Masang stiker aja bisa sampai kayak gini. Buset deh, bro. Lo nge-YouTube? Do you even YouTube as a builder? Kalau kalian tanya apakah gue akan pernah ngerakit Gunpla untuk dimasukin ke YouTube, gak bakal kayaknya. Itu mesti live stream sih, gak bisa video biasa. Meskipun adanya kekuatan emang ngedit, nge-pause video gitu-gitu, tapi kayak too long. Untuk jadi satu video tuh bisa kelamaan, dan meskipun bisa direkam berhari-hari kayak too long. Ini bagian bawahnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang pesawat biru ini. UH-001 stiker nomor 9 ya. Stiker nomor 9. Oke, bidangnya gede banget ya Tuhan. Oh my goodness. Tega sekali. Ini gue tempel asal aja lah sekenanya. Skena musik India lah. Anjay. Oke. Ini kurang lebih kayak gini. Stiker nomor 9. Stiker nomor 10 adalah di sisi satunya. Dan gue gak terlalu peduliin ini presisi apa enggak. Gue cuman pengen kalian terhibur nonton gue kerepotan masang stiker ajaib kayak gini. Dikira-kira aja jarak ininya berapa, dan ya udahlah. Asal kalian tahu aja yang namanya produksi video ya, baru produksi ya, bukan post production. Itu adalah penuh keringet. Ngedit gampang, kalian bisa ngerjain di ruangan ber-AC lah katakan. Ini gue ngerekam bukan di kamar gue sendiri dan gue sumuk alias kepanasan. Karena pemasangan stiker ini tuh bener-bener penuh ketegangan. Dan gue melakukan ini demi menarik minat penonton maybe, tapi gak gue AdSense juga sih. Pada akhirnya gue kayak udah bodo amat sama AdSense. Ntar ini tuh lebih gampang kalau kita udah pasang ini di sini. Ini sebagai panduannya, kita pasang dia tuh di sekitar sini. Oke. Mungkin ini kurang jelas ya, tapi kalau kalian lihat di sini tuh di sini dia ada landainya sedikit, terus di sini datar lagi. Ya anggaplah datar, tapi di sini lebih landai lagi bagian yang sini. Dan sebelum gue lupa juga, stiker yang logonya Ultra Garrison ini, Ultra K Vita ya, Ultra Guard ini dia nyatu sama si biru. Jadi kalau kalian beli ini kan barang buat 15 tahun ke atas ya. Ini bukan buat anak kecil juga lagi-lagi, karena mengandung komponen kecil, dan komponen kecil yang dimaksud adalah ini. Kalau kalian tidak masangnya nyopot dari lembaran stiker, tidak hati-hati, ini bisa sobek karena ini kecil banget dan dia nyatu sama ini. Ini bisa logo ini terpisah gitu, cuman nyeimbangin pemasangannya tuh PR lagi sih buat konsumennya. Jadi emang dia sengaja dicetak sebagai satu bagian sama si warna biru ini. Ini kira-kira di sini. Oke.
Ya udah, stiker sudah semua kepake, hore. Kita bisa pasang lagi, dimulai dari si Gamma dulu di belakang, terus baru betanya di depannya. Karena si beta ini tuh nutupin kokpitnya si ini juga sih. Jadi kita nggak mungkin pasang si beta dulu terus baru si Gamma, nggak bisa. Harus Gamma dulu baru beta. Urutannya akan selalu kayak gitu. Kita udah menyelesaikan pesawat ini, Ultra Hawk number 1 ini, Ultra Hawk Ichigo, kalau kalian merasa lebih enak disebut sebagai bahasa Jepang. Dan ini, gede banget sih. Gue nggak tahu ya kalau di serial aslinya seberapa gedenya. Karena menurut gue ini gede banget ukuran pesawatnya dan harusnya mungkin agak lebih kecil lah. Menurut gue ya. Jadi kalau dipegang sama si Seven tuh kayak gede banget dan kita bisa pasang di stand base-nya. Pasang stand base-nya segitiganya ngadep ke depan, terus si pack ini, colokan ini akan masuk ke sini dan nggak akan bisa masuk sini sama sekali atau belakangnya. Ini akan benar-benar masuk di sini doang. And voila. Keren sih. Kecil tapi detail. Ini menurut gue yang kurang tuh ini harusnya biru sih. Yang bagian belakang ini harusnya biru dan yang bagian kotakan ini nih, 2 kotakan kiri kanan ini tuh hitam. Karena ini juga thruster. Oh bisa dicopot. Oke. Ini thruster buat si itu terbang, tapi bisa dipasang kayak gini nggak? Oke. Oh bisa sih. Copot. Tapi kayaknya emang lebih mending si Gamma dulu baru beta sih. Dan jadilah. Dan dalam set ini juga dapat ini ice lager, tangan megang ice lager yang udah fix, nggak bisa dipegang kebalik gitu. Dan ini adalah pose wide shot. Pertanyaannya adalah, kalau kalian perlu beli ini nggak? Sebenarnya sih kalau kalian kompletis iya. Karena di sini dapat dua optional part ini kan. Pesawatnya tuh bener-bener bonusan lainnya lagi lah, kelebihan lainnya lagi lah. Tapi kalau kalian nggak beli expansion part, kalian bisa bikin pose wide shot sendiri dengan optional hand yang ada. Tapi memang jadinya nggak ada efek beamnya sih, nggak kayak yang ini. Oke aja sih menurut gue. Kalian bisa lebih hemat. Ini berapa ya kemarin gue beli? 100 kayaknya, 200 ribu. Ya, gue beli ini mahal sih. Tapi itu di toko teman gue di Bandung. Mungkin kalian bisa nebak siapa yang jual ini, Shodo ini di Bandung. Karena harganya sekian ya udahlah. Gue memang butuh ini sih. Gue butuh karena gue punya Ultraman 3. Tapi ya udah gitu aja sih. Nggak ada kelebihan apa-apa. Dia masih Shodo saya ingat gue. Kalau gue kemarin udah sempet ngepost video 66 action itu bukan ya? Kok gue lupa ya? Tapi itulah gue sebenarnya punya 66 actionnya Ultra 7 juga karena emang Ultra 7 tuh keren sih. Desainnya tuh beda sama Ultraman, beda banget sama Ultraman. Dia jadi punya template desain sendiri untuk beberapa serial Ultraman mendatang juga. Terus kalau kalian mau pose kayak Ultraman biasa nggak terlalu nyampe sih. Dadanya masih terlalu lebar jadi nggak bisa kayak cross gitu, nggak bisa bersilang tangannya. Jadi posenya untuk wide shot dan kalau pakai wide shot itu kayak gini, gede banget kayak bendera. Jadi kayak bendera. Dan kalau kalian pernah lihat foto lucu soal SAF Ultra 7 yang SAF bukan yang Ultra X ya, itu ada hal lucu juga, dia jadi kayak talenan gitu-gitu. Jadi istilahnya kalian bisa motong bisa motong daging, bisa nyacah daging, bisa menyacah bawang di atasnya kayak gini. Jadi meja. Tapi ini pose wide shotnya. Dan sebelum gue lupa, ini adalah pose untuk Emerium Kosen ya. Emerium Kosen kan yang dari jidatnya itu ya. Mungkin kalau gue salah gue akan tulis yang benernya di tengah-tengah biar kalian baca. Dan gue juga inget selamanya copot. Ini kita juga udah gak butuh sih. Udah selesai juga pesawat-pesawatannya. Dan kalau untuk pose Emerium Kosennya, Emerium kan ya, atau itunya Zero ya? Gue lupa. Haria, salah gue. Tapi gue tadi habis nonton Ultraman Z dan gue bahagia banget ngeliat Z tuh sekeren itu. Ya ini jadi untuk pose Emerium Kosennya, nggak terlalu nyampe. Tapi kalau kalian punya sendiri, kalian bisa bikin pose yang lebih bagus. Dan terakhir, kita copot ice lagernya dan kita pakein tangan yang ini, tangan yang megang ice lager. Sayang sih dia nggak bisa dipegang terbalik karena ice lager tuh senjata lempar. Jadi kalian bisa pakai stand base ini buat jadi kayak seolah-olah ice lagernya dilempar. Tapi untuk pose ice lager ini juga bisa jadi pose yang keren juga. Oke, yang gue lupa tekenin adalah bedanya Chodo dengan Shodo Ultraman waktu itu adalah dia nggak dapet yang kayak Amazon Omega ini nih, dia nggak dapet tahanan kaki ini. Jadi yang jadi kendala adalah kalian mesti nyiapin zip bag gitu, ziplock untuk menyimpan aksesoris ini biar nggak hilang. Dia nggak ada ini soalnya, dan tuh menurut gue sayang banget. It's just kok bisa nggak ada gitu. Dan padahal tuh udah salah satu nilai lebihnya figur 3 inch ini adalah karena ada
rak kecil buat naruh optional hand ini gitu. Nah terus ini review kecil soal apa itu Shokugan base. Shokugan base ini stand base. Sorry, gue kayak mau bersin. Ntar gue pause. Ini stand base untuk ini. Jadi di dalamnya kita dapat tatakan ini, dapat dinding. Nah dinding ini random ya. Jadi dan varian dindingnya tuh seinget gue ada yang bening kalau nggak salah. Kayak udah gue buang deh kotaknya. Udah gue buang kotaknya. Jadi kita dapat tangkai. Kita dapat 2 dinding, satu yang dinding datar ini, satunya yang bertekstur. Yang ini teksturnya tebing. Ada lagi satu varian lagi dia teksturnya tuh gedung. Jadi cocok buat ya super mini pla, cocok sih menurut gue. Cocok juga buat ya Ultraman karena Ultraman kan ya makhluk segede gedung ya. Terus ini tuh konektor antar base plate. Yang ini gue inget konektor antar base plate, tapi gue lupa yang ini apa. Gue lupa tapi bukan buat ini sih. Tapi dia juga konektor sih fungsinya. Gue lupa tapi buat apa. Tapi ini konektor. Ini yang pasti ini juga konektor. Ini kita dapat tangkai lebih, terus juga engsel lebih juga kalau mau bikin posenya lebih tinggi. Dan kalau kita mau bikin si Ultra 7 terbang atau Ultraman apapun lagi pose terbang gitu, nah kita atur sedemikian rupa untuk pose terbangnya. Nggak usah yang bagus-bagus banget, mungkin kalau kalian mau lakukan sendiri kalian pasti bisa bikin pose terbangnya lebih rapi. Terus dengan capit ini kita tinggal masukin, terus kita jepit di area pinggang karena ini memang paling sempit juga. Yang maksudnya yang paling nyampe buat pose buat jepit dia di pinggang. Terus ya udah jadi. Dan ini keren banget. Kalau kalian mau bikin tangkainya lebih tinggi bisa, tapi nggak usah gue tunjukin di sini. Karena menurut gue pribadi ini tinggi tangkai yang paling cocok buat dia terbang sih. Untuk sementara ya, gue nggak tahu nanti kalau gue udah taruh lemari dia bakal gue panjangin lagi tangkainya apa enggak. Tapi ini udah yang paling cocok segini. Dan ini keren banget. Meskipun itu sih gue cuman sayangin dia kurang swivel paha kayak si Amazon Omega ini. Tapi kayak ini keren banget. Kalau kalian suka Ultra 7 dan usia kalian 15 tahun ke atas ya, karena ini bukan barang untuk anak kecil lagi-lagi. Kalian mesti punya ini keren banget. Kecil, murah, 100.000 tuh menurut gue murah ya, dari kalau dibandingin sama SAF yang 600 apa 700 gitu, apa 800 malah gue lupa. Ini terjangkau. Detail kurang ya, ini di sini dia kurang kurang striping yang bagian pinggang ketemu di pinggang bokong ini. Tapi ya meskipun ini dicat ya, AJP ini dicat yang pundaknya ini, tapi ini bener-bener keren banget dan gue puas banget. Wah, gila deh. Ini bener-bener kayak wow. Saya bun. Ya itulah. Oke, jadi sekian untuk review Chodo Ultraman Volume 3 ini. Ini barang keren banget. Kalau kalian mau punya, cari di Tokped atau Shopee atau dimanapun website e-commerce terpercaya kalian, seller terpercaya kalian, dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!